Tidak ada yang bisa ketika. 不听话的兵，该死！跟我上！疼吗？反击！ Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God season kedua episode terbarunya, yang mana ini adalah episode yang ke-8. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Di Gunung Jianan, rencana Matian Yi melepaskan naga api dan perut gunung membuat kawasan itu berubah menjadi lautan magma, memaksa Lin Qi bertarung mati-matian sembari melindungi warga di bawah gunung. Meski sempat menghantam naga dengan batu besar berkekuatan lorong waktu, naga itu kembali bangkit dan menargetkan Lin Qi yang sudah kehabisan tenaga mental. Dalam keadaan terjepit, Lin Qi memanggil Dewi Nix untuk pertama kalinya menggunakan kekuatan Sang Dewi Malam, melontarkan serangan bintang yang akhirnya melumpuhkan dan mengakhiri hidup sang naga, sekaligus membantai sisa pasukan gereja dewa kuno. Namun penggunaan kekuatan itu membawa risiko besar, memicu penurunan ingatan dan potensi hukuman dewa bagi Dewi Nix. Meski Tuan Merlin mengingatkan bahaya tersebut, Dewi Nix menegaskan kesediaannya menanggung hukuman berapapun demi melindungi Lin Qi, layaknya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Gambaran itu menjadi inti dari sosok Dewi Nix sebagai pelindung malam dan bintang-bintang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah berhasil mengalahkan naga api bertingkat ranah laut, Lin Qi ternyata sudah benar-benar kehabisan tenaga, hingga dia pun tak sadarkan diri. Untungnya, sebelum benar-benar terjatuh, Dewi Nix sempat menopang tubuhnya sambil berkata kalau dia itu tidak perlu khawatir. Sebentar lagi akan ada seseorang untuk membawanya pulang. Tak berselang lama, beberapa senior penjaga malam yang dipimpin oleh Hahua berhasil menemukan Lin Qi. Di lokasi yang sama, mereka juga menemukan jasad naga bertingkat roh laut, sehingga meyakini semua kekacauan itu adalah hasil perbuatan Lin Qi. Namun, instruktur Yuang Gang tidak menanggapi dugaan tersebut. Ia justru meminta Hahua untuk merahasiakan seluruh kejadian tersebut, sekaligus segera menyelamatkan dua orang yang masih tersisa di bawah tanah, yakni Bali Tuming dan Shen Qiangzu. Di bawah sana, instruktur Hong sudah lebih dahulu berada di lokasi, mempertanyakan apa yang telah terjadi pada sang naga bumi. Bali Tuming hanya menjawab singkat bahwa kejadian itu sebaiknya dirahasiakan saja. Jawaban itu membuat Hong langsung menyimpulkan sendiri bahwa semua itu pasti adalah ulah Lin Qi. Ia pun bergegas pergi, hanya berpesan agar Bali Tuming segera naik ke permukaan tanpa memberikan bantuan apapun. Padahal di bawah sana masih ada ancaman lain, yaitu pria berkacamata merah. Bencana dari sana jelas belum benar-benar berakhir. Shen Qiangzu akhirnya tersadar dari pingsannya. Pikirannya masih dipenuhi kenangan tentang kematian rekan-rekannya. Namun belum sempat pulih sepenuhnya, mereka tiba-tiba diserang oleh pria berkacamata merah tersebut, yang tidak bukan adalah Matian Yi. Dengan dingin dia berkata kalau dia mati, maka mereka semua juga harus mati. Tak ada satupun dari mereka yang bisa lari dari situasi itu. Hingga pecahlah pertarungan yang sangat timpang. Bali Tuming dan Shen Qiangzu sudah kehabisan energi. Sedangkan Hong hanyalah penjaga malam biasa tanpa mendali apapun. Lawan mereka sendiri berada di tingkat ranah laut, jarak level kultivasi yang sudah sangat jauh. Alhasil, Hong menjadi korban serangan telak yang membuatnya terluka parah hingga tak sadarkan diri. Tidak ada yang bisa ketika. Fokus utama Matian Yi tertuju pada Shen Qiangzu. Dia bertekad menghabisinya, sebab rekannya sendiri, pria bercelurit yang sebelumnya tewas, adalah korban tangan Shen Qiangzu. Dan kedatangan kali ini murni untuk membalas dendam. Alhasil, Shen Qiangzu dihajar habis-habisan hingga tak sadarkan diri. Sementara di tengah pukulan bertubi-tubi itu, ingatannya terus melayang ke masa lalu. Hong yang baru siuman pun mencoba membantu, namun kehadirannya tidak banyak mengubah keadaan, karena dia hanyalah instruktur biasa.
Dia pun kembali menerima serangan bertubi-tubi hingga tubuhnya tertusuk bebatuan tanah yang tajam. Menyadari dirinya sudah diambang kematian, Hong menyerahkan sisa kekuatannya untuk menghancurkan bebatuan yang menancap di tubuhnya. Sambil berkata, Bailey Tuming Sengkizu, jika mereka masih mendengar suaranya, manfaatkan kesempatan itu untuk segera keluar dari tempat itu. Jangan pedulikan dirinya. Pada saat itulah, sasaran matiannya justru berbalik ke sebuah pin penjaga malam yang terlepas dari seragam Hong. Pin yang mampu membangkitkan kekuatan tersembunyi penggunanya secara instan. Namun hanya bisa dipakai satu kali karena konsekuensi besar yang menyertainya. Sehingga sering dijadikan pilihan terakhir dalam pertarungan. Di luar dugaan, Sengkizu justru bangkit dan memanfaatkan momen genting itu untuk merebut pin tersebut lebih dahulu. Hong sontak terkejut, menyebutnya murid tidak patuh, memintanya untuk tidak melakukan hal itu karena efeknya akan sangat membahayakan tubuh. Namun Sengkizu membalas tegas bahwa bagi dirinya, Hong adalah instruktur terbaik yang pernah dia kenal, dan orang baik sepertinya tidak seharusnya kehilangan nyawa. Dia bertekad hari ini tidak boleh ada lagi korban yang gugur. Begitu pin itu diaktifkan, tingkat kultivasi Sengkizu melonjak drastis hingga mencapai ranah Sungai Puncak. Cincin milik Bailey Tuming pun kini berpindah ke tangannya. Namun Matiani tetap meremehkannya. Menurutnya, ranah Sungai Puncak masih jauh dari cukup untuk mengalahkan dirinya. Sang Raja Bumi bertingkat ranah laut. Namun tanpa disangka, Sengkizu langsung meremas kepala Matiani dan melayangkan pukulan telak sambil berkata, Raja Bumi sepertinya tidak ada artinya bagi dirinya. Sejak saat itulah Sengkizu benar-benar mendominasi pertarungan. Satu pukulan saja sudah cukup membuat tubuh Matiani terpental jauh, membuktikan serangan itu benar-benar terasa sakit. Sengkizu bertanya sinis, apakah pukulan itu terasa sakit? Jika iya, berarti kekuatan Sungai Puncak sudah lebih daripada cukup untuk bisa mengalahkannya. Sengkizu kemudian menjentikan jarinya, memunculkan kekuatan menyerupai lubang hitam tepat di belakangnya. Sembari berkata bahwa pertarungan itu akan diakhiri dengan satu tebasan. Matiani membalas bahwa tak akan ada yang benar-benar menang, sebab dia pun bertekad mati bersama mereka. Sengkizu pun menjawab singkat, cukup baginya untuk mengakhiri nyawa lawannya. Tebasan pun dilancarkan, memicu benturan dahsyat yang bahkan sampai menutup lubang jalan keluar mereka. Bailey Tuming dan Hong berhasil bertahan hidup dan segera mencari cara menyelamatkan Sengkizu. Sementara itu, secara mengejutkan, Matiani sempat mengucapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Itu tepat sebelum dia jatuh. Perkataannya kurang lebih menyebutkan dirinya sudah mati, rasa hingga ajal menjemput. Lumayan sakit juga pandaku. Setelah pertarungan itu, Sengkizu sendiri sudah tidak sanggup lagi berdiri. Di permukaan Gunung Jianan, tiba-tiba kembali diguncang getaran besar. Pertanda bencana itu belum benar-benar usai. Kembali ke bawah tanah, kondisi Sengkizu sudah sangat kritis. Dia pun memutuskan untuk duduk santai, seolah menyadari bahwa menggunakan pin penjaga malam tadi berarti mengakhiri hidupnya sendiri. Perlahan kaki dan tangannya mulai berubah menjadi debu. Namun itu adalah keputusan yang dia ambil dan penuh kesadaran. Dia pun menutup matanya dan di hadapannya muncullah sebuah gerbang besar, tempat berkumpulnya para penjaga malam yang pernah menggunakan pin serupa dalam pertarungan mereka masing-masing. Untuk terakhir kalinya, Sengkizu menjentikan jarinya. Seketika seluruh tubuhnya berubah menjadi abu. Dan bersamaan dengan itu, getaran dahsyat yang mengguncang gunung pun perlahan mereda hingga akhirnya berhenti total. Di permukaan, semua orang merasa lega karena bencana Gunung Jianan akhirnya benar-benar berakhir. Pada saat yang sama, Linky baru saja siuman. Bisa dipastikan dia itu akan sangat terpukul begitu mendengar kabar bahwa Sengkizu telah tiada. Sebab harapan terbesar Linky adalah menjadikan Sengkizu sebagai wakilnya dalam membangun tim baru. Ini bukan sekedar rencana biasa, melainkan janji yang pernah mereka ucapkan bersama. Siapapun yang tidak menjadi wakil, maka dialah yang harus menjadi ketua. Kini batu yang tadinya menjadi sandaran tubuh Sengkizu pun sudah kosong. Tak lagi menyisakan jejaknya. Hanya tertinggal sebuah kalung jimat pelindung, pemberian Bailey Tuming, sebagai satu-satunya bukti bahwa dia pernah ada di sana.
Dan begitu kisah perjalanan Sengkizu pun di titik ini resmi berakhir. Bagi para penggemar lama Slay the God, tentu sudah tidak asing dan apa yang akan terjadi pada Sengkizu selanjutnya. Di episode ini memang benar-benar gugur sehingga bisa dikatakan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.